Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini weekly reading general Leo khusus untuk asmara dan kesehatan ya di minggu ini ya. Dan walaupun ini terlambat ya, bukan berarti ini fix khusus untuk satu minggu ini. Tergantung dari perjalanan energi kamu, bisa lambat, bisa cepat. Bisa jadi apa yang saya bacakan ini ya berlakunya untuk minggu depan atau bulan depan. Jadi sebenarnya kalau masalah keterlambatan menurut saya ya dari observasi saya untuk perjalanan setiap zodiak nggak masalah gitu, mau terlambat mau enggak gitu ya. Itu tergantung dari ascendance juga atau rising kamu. Ya untuk beberapa di antara kamu ya yang request nih, ada yang request baca macam-macam nih gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nanti terungkap lewat bacaan kartu ini ya terima kasih sekali buat kartunya. Tapi menurut saya untuk beberapa pertanyaan di sini nggak bisa dilakukan untuk minggu ini ya. Ini bersifat timeless, apalagi kalau pertanyaannya seperti ini nih, apa kamu selingkuh berkhianat di belakang saya atau hanya cemburuku yang buta gitu ya. Ini harus timeless. Dan ya kalau untuk ini mohon bacakan Leo 28 July 2021 2022 gitu ya. Kalau ini secara personal saya nggak bisa ngejamin karena namanya tanggal lahirnya ini udah masuk ke ranah personal ya, jadi tetap ke general nanti. Dan request untuk cinta single parent, apakah ada yang tulus yang datang? Nah ini kalau untuk readingan tarot ya, kalau dia general nggak bisa kita bilang ini khusus untuk single parent atau yang nggak single gitu, yang nggak single parent gitu. Karena mau single parent atau jomblo belum pernah menikah itu sama aja ya, kecuali kalau ambil privat. Dan ya saya akan bacakan kartu yang benar-benar nampak di sini ya. Kalau nggak nampak nanti ya mudah-mudahan saya bisa buka di video berikutnya ya, dan yang bersifat timeless. Oke. Untuk Leo. Oke, ada Nine of Swords, King of Pentacles, Two of Cups, dan Five of Cups. Ya. Ada Nine of Swords, ada semacam kehilangan ya. Untuk beberapa di antara kamu ya. Bisa jadi ini yang kehilangan ini yang berjodoh atau berpasangan dengan Taurus, Leo dengan Taurus. Ya, memang Leo dan Taurus ini agak rumit ya, karena sama-sama keras kepala. Dan kalau kamu bertanya sama saya, kenapa Leo ini Taurus ya, Taurus pergi meninggalkan Leo, apakah karena nafsu atau financial? Kalau saya lihat berdasarkan kartu ini ya, itu karena dua-duanya. Jadi dia kompleks ya. Ada ketidakpuasan yang didapatkan oleh Taurus dari Leo sendiri ini, baik dari segi keuangan maupun kebutuhan jasmani ya. Oke, ada Knight of Pentacles. Ya, ini dia masalah finansial ya. Masalah kebutuhan materi. Apalagi kalau misalnya Taurus ini moonnya Taurus juga ya, dia ini hidupnya harus nyaman ya secara materi ya. Dan Queen of Swords, ini adalah seseorang yang mature, yang udah banyak pengalaman, tapi dia ini agak keras juga ini orangnya ya. Ini ada energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan ini tajam di dalam berbicara. Bisa jadi kamu ini dealing dengan seseorang yang berenergi Aquarius, Libra, Gemini. Ya, ada juga ini Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, semacam ada ikatan atau komunikasi dengan pasangan Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ada semacam koneksi.
bisa jadi masih tetap terhubung dengan pasangan ini walaupun LDRan atau jarak jauh. Ya, demi kebutuhan anak ini sepertinya ya. Ya, ada King of Pentacles. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, Taurus dengan Leo ini, mau Taurus, Capricorn atau Virgo, ini erat ini kaitannya dengan kenyamanan hidup berdasarkan materi ya. Karena Capricorn, Taurus sama Virgo ini elemennya bumi ya. Mereka ini butuh stabilitas. Jadi kalau nggak stabil, nggak fondasi keuangan itu nggak stabil, mereka ini nggak akan nyaman gitu. Bakalan pergi meninggalin kamu. Oke, ada Ace of Cups. Ya, ada situasi emosional yang baru nih di minggu ini. Ada perasaan-perasaan yang sedikit menggugah hati kamu ya. Ya, ada semacam benih-benih cinta juga nih di satu sisi. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ngerasa kehilangan atau depresi atau jenuh atau bosan dengan situasi LDRan atau situasi yang sendiri ya. Tetapi di sisi lain ada harapan-harapan kamu, ada muncul di sana komunikasi kembali dengan pasangan kamu, ada cinta yang tumbuh lagi bersama dengan dia ya. Terkhusus dengan kamu yang berpasangan dengan Scorpio, Cancer, Pisces, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Pengen ini menumbuhkan lagi cinta di sana ya. Ya. Ini untuk pasangan kamu nih, khawatir banget kehilangan kamu ya. Untuk yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Ya. Gemini, Libra, Aquarius juga takut kehilangan sama kamu. Ya. Di minggu ini saya lihat untuk Leo, sepertinya kamu jenuh ya. Bosan dengan situasi yang menyendiri atau LDRan dengan pasangan. Ya. Ini sepertinya bisa kena untuk yang single parent atau untuk yang single juga ya. Ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu yang benar-benar membutuhkan belayan gitu ya. Ya, terlalu lama ini jauh-jauhan ya kan. Bisa juga mempengaruhi mood kamu, mempengaruhi situasi emosi kamu ya. Karena untuk batunya sendiri nih, saya biasanya kalau sebelum buka kartu saya buka batu ya. Cuman nggak saya tunjukkan di sana. Ini ada Scorpio ya. Ada North Node Scorpio. Kalau North Scorpio ini mengenai sexual activity, ada juga affair, ada orang ketiga. Jadi orang ketiga ini bisa muncul jika kepuasan seks itu tidak terpenuhi. Apalagi kalau misalnya kalian jarak jauh ya. Ini biasanya kalau kamu yang berpasangan dengan Scorpio ini bisa jadi berpaling. Ya. Ya ini juga bisa vice versa ya. Bisa Leo-nya yang jadi berpaling gitu. Ya. Dan ada ini ya Taurus di South Node. Nah, jadi ini posisinya ini di North Node. Kalau untuk South Node-nya itu pertentangannya adalah Taurus. Ya, energinya Taurus. Jadi seseorang nih ya yang memiliki North Node di rumah yang kelima ya, untuk ascendant Scorpio, walaupun kamu Leo, kamu memiliki ini dan pasangan kamu memiliki South Node ascendant Taurus, ini bakalan bertentangan terus, nggak cocok nih gitu ya. Tergantung ya, kalau kebutuhan sexual activity di dalam atau materi di dalam terpenuhi, ini bakalan romantis, berjalan dengan lancar. Tapi kalau enggak ya bisa pisah, salah satu akan mencari kepuasan di luar sana gitu. Oke, untuk ini ya, ada juga yang bertanya sama saya nih, gimana nih dengan Leo dengan Cancer, dengan orang lama, apakah bisa kembali gitu ya? Saya nggak bisa ngelihat di sini dengan jelas apakah bisa kembali dengan energi ini. Belum jelas di minggu ini. Mungkin saya akan buka lagi nanti di video-video selanjutnya ya. Oke. Akan nampak bisa jadi ya. Ya.
Oleh sebab itu jangan lupa diikutin terus video-video M. Lexi. Oke, ada Page of Swords. Kenapa sih Kak nggak bisa ini, kalau misalnya ada yang bertanya ya dalam hati, bisa jadi kenapa sih dalam bukaan kartu itu nggak bisa langsung nampak detail gitu ya. Kadang gitu namanya cara kerja alam atau penggalian energi itu nggak bisa kita dapat instan pada waktu yang bersamaan. Kamu pergi ke paranormal sekalipun yang memiliki junjungan yang sangat tinggi sekalipun, butuh proses ya. Kadang berkali-kali kan konsultasi gitu. Jadi apalagi kalau kartu semacam ini, atau seperti saya mengandalkan intuisi saya atau mengandalkan cara kerja konstelasi atau astrologi ya. Saya belajar dari situ gitu. Kalau untuk menerima junjungan seperti itu ada sih gitu, cuman saya sepertinya nggak siap untuk hal itu. Iya, belum siap untuk sekarang ya. Oke, ada Page of Swords ya. Ada Page of Swords, ada semacam stalking ya. Kamu ini sepertinya stalkingin pasangan kamu. Ya, untuk pasangan kamu di sini, dia ini sepertinya ada konflik dengan kamu ya. Ya, untuk pasangan kamu yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, kali ini nih ada konflik sebelumnya, dan ini yang selalu diingat-ingat sama pasangan kamu ya. Gak bisa dia lupa akan hal itu. Dia ngerasa kehilangan juga sama kamu nih, untuk Leo ya, yang memiliki pasangan Scorpio, Cancer, Pisces. Ada juga nih Sagittarius sama Aries ya. Ada konflik sama-sama keras, nggak ada yang mau ngalah ya. Dan ketika kalian udah berpisah, ini ada konflik batin juga di dalam diri masing-masing, baik kamu ataupun dia yang masih mau stalkingin gitu. Kamu stalkingin dia, dia juga ada stalkingin kamu nih ya. Cuman ada semacam ego ya untuk kembali gitu ya. Bisa jadi kamu bisa kembali lagi dengan si dia bila ada usaha dari salah satunya ya. Kalau dari dianya nggak ada usaha ya coba kamu buat usaha ngedeketin, atau bagaimana caranya supaya ada komunikasi lagi dengan si dia gitu ya. Lebih dikecilkan lagi egonya. Oke, ada King of Cups ya. Sebelum memulai komunikasi lagi kembali dengan seseorang yang lama ini nih ya, coba tenangkan dulu energi kamu ya. Kalau bisa jangan diingat lagi apa pokok permasalahan kalian, makanya ada perpisahan di sini ya. Tenangkan pikiran, tenangkan hati ya. Belajar dari kesalahan sebelumnya, apa pemicu dari konflik di sini ya, pertengkaran di sini ya. Coba kalau berkomunikasi jangan terlalu keras atau terlalu kasar misalnya ya, atau terlalu keras kepala begitu ya. Lebih mengalah, ini harus ada yang mengalah di sini, baik kamu atau pasangan kamu, baru bisa kembali. Karena saya ngelihat di sini memang kamu dengan pasangan ini urusannya belum kelar ya. Masih ada ini hal-hal yang belum terselesaikan. Kamu ngerasa belum puas, dianya juga gitu. Jadi kepikiran terus ke situ. Ya, kadang gitu ya, ada sifat manusia seperti itu gitu. Sesuatu yang belum selesai atau kelar itu nggak puas gitu, pengen dijelaskan atau dituntaskan ya. Tapi untuk menuntaskan ini nggak bisa dimulai dengan emosi, situasi emosional atau dengan sifat yang keras ya. Harus dengan cara-cara yang lembut. Apalagi kalau misalnya pasangan kamu itu Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ini orang yang harus dengan cara-cara yang perlahan ya, seperti air ya, elemen ya. Dia ini bisa memasuki semua ruang gitu. Nah, coba dipelajari dulu bagaimana tipe-tipe cara kerja air gitu ya. Dia harus pelan-pelan, gak bisa dia dengan buru-buru ya. Oke, ada Ace of Cups dan juga The Magician ya. Bentuk komunikasi ya, atau timingnya harus tepat. Bukan masalah kamu pengen buru-buru gitu ya, dari Leo-nya pengen cepet, atau
karena ada energi api di sana ya, force-nya besar banget gitu. Kalau bisa cepet gitu langsung komunikasian dengan si dia, ya semuanya bisa diselesaikan dengan dia gitu. Sementara untuk Scorpio, Cancer, Pisces di sini nggak bisa kayak gitu, harus pelan-pelan. Terus bentuk komunikasi kamu juga nggak boleh keras ya, harus pelan-pelan, lembut gitu ya. Oke ya, harus ada juga di sini ibaratnya bumbu-bumbu yang mengatraksi ya, yang membuat atau menarik perhatian dari pasangan kamu di sini supaya dia bisa ketarik lagi ke kamunya. Oke, ada Six of Cups ya. Ya, pengen balikan ya kan. Pengen balikan dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ada juga ini ya, pengen balikan sama energi Capricorn, Taurus, Virgo. Ya. Ya, ada juga ini yang bertanya ya, apakah Capricorn ada orang ketiga nih, makanya ini pergi gitu ya. Capricorn ini benar-benar adalah tipe yang insecure dia kalau masalah finansial ya, masalah kenyamanan juga. Kalau dia dikerasin dia juga semakin keras, atau bisa jadi ini sepertinya masalah keuangan ya. Kalau saya ngelihat di sini nggak ada orang ketiga nih gitu. Saya lebih melihat insecure, ngerasa nggak nyaman gitu untuk Capricornnya sama Virgo, Taurus ya. Ya, tapi nggak semua ya saya katakan begitu ya, karena untuk beberapa Taurus juga ini yang seperti saya katakan tadi ya, yang ascendennya bertolak belakang dengan ascendennya ini ya. Kamu bisa jadi ascenden kamu Scorpio di rumah kelima, dan pasangan kamu ascendennya di Taurus ya, di rumah kelima. Ini erat kaitannya dengan masalah nafsu, kepuasan fisik dan juga materi ya. Oke, saya mau lihat juga nih pertanyaan yang lain lagi ya. Ya, kalau untuk Leo dan Cancer tadi udah terjawab di sini ya. Ini harus ada taking action, gak bisa berdiam diri, tapi taking action juga harus lihat waktu yang tepat ya. Harus lihat ya waktu yang tepat, dan jangan dibawa-bawa lagi sifat yang sebelumnya yang tidak disenengin oleh pasangan kamu. Ya, ini sepertinya pasangan kamu ngerasa kamu terlalu keras gitu di dalam bersikap, atau ada mungkin perkataan atau tindakan atau ucapan kamu yang dia ini tidak seneng gitu ya di sini ya. Ya, itu dirubah ini sepertinya. Ya, untuk kamu yang bertanya juga, kalau suami istri sama-sama Leo gimana nih gitu ya. Kalau saya lihat di sini untuk elemen yang sama lebih erat ke konflik ya, perbedaan pendapat kan, sama-sama api, kadang suka berantem gitu ya. Dan gak ada masalah sih sebenarnya ya kalau Leo sama Leo, karena sama-sama satu elemen, bisa ini sama-sama mengerti satu sama lain. Kalau sama-sama dewasa energinya ya bisa mengerti timingnya. Ketika pasangan emosional, yang satu lagi bisa paham untuk lebih pasif atau lebih diam gitu ya. Jangan dibumbui lagi gitu. Satu udah marah, kamu bumbui lagi dengan marah, ini bisa jadi brr gitu ya. Jadi api gitu, meledak gitu ya. Leo sama-sama api nih gitu. Ya. Oke, beberapa di antara kamu ini saya nggak bisa dapat di sini ya, dan nggak bisa diklarifikasi seperti benarkah dia mencintai dengan ketulusan, ini harus timeless ya. Dan apakah kamu selingkuh berkhianat di belakang saya atau hanya cemburu, ini juga harus timeless. Untuk yang single juga ya, atau single parent, ini juga harus timeless ya. Ya, mbok kalian sabar lah ya. Karena saya nggak bisa buka dalam satu putaran seperti ini bisa merangkul semuanya. Oke. Ada Death and Rebirth ya, Ace of the Pentacles ya.
Ada The Magician. Ya, harus ada kerjasama ya untuk kamu yang udah punya pasangan di sini ya. Leo sama Leo atau Leo dengan Taurus juga ada juga, ini masih tetap bertahan nih Leo dengan Taurus ya, yang suami istri ya, karena ada ikatan anak ya. Ya, cobalah lebih berbicara dari hati ke hati, berusaha memahami pasangan. Gak bisa juga ini Taurusnya yang harus lebih memahami pasangan atau Leo-nya gitu ya. Harus ada ini komunikasi face to face ya. Ya, karena ini dua elemen yang sering bertolak belakang masalah persepsi. Ya. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance kamu ya. Mana tahu ini bisa ngebantu. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa seluruh Leo yang berpasangan dengan Scorpio, Cancer, Pisces dan Sagittarius Leo di sini berpisah ya, enggak. Ada juga ini yang khawatir akan adanya perpisahan. Kalau saya ngelihat ini lebih ke pasangan kamu, khawatir nih kehilangan kamu. Mereka ini stalkingin kamu gitu. Ada semacam pikiran-pikiran negatif, kamu ngapain aja gitu di sana. Terkhusus kalau kamu ini long distance relationship. Ya. Dia pengennya segala aktivitas kamu itu kamu konfirmasikan ke dia. Ada semacam keterbukaan gitu ya. Wow. Ini luar biasa ini. Sepertinya dia pernah trauma nih di asmara gitu ya. Dia ngerasa insecure dengan keadaan dia sekarang ya, bisa jadi long distance relationship, dia sendiri di sana gitu ya, dia kesepian, jadi pikiran itu jadi macam-macam ya, apalagi kalau ini Scorpio ya. Scorpio ini dirule oleh Pluto, ini adalah energi planet yang sangat jauh sekali di ujung sana, the dark side itu ada selalu di sana ya, jadi dia ini insecure, dia selalu pikiran dan perasaan dia mengenai pasangan nggak bisa jauh ini sebenarnya ya. Scorpio, Cancer, Pisces nggak boleh jauh-jauh, semakin jauh ini makin jauh nanti hatinya, atau bisa jadi ada pelampiasan nanti di belakang yang dia lakukan gitu ya. Oke, ada retreat, it's time to disconnect from the world. Ya, sepertinya memang perlu di sini untuk Leo dengan pasangannya bicara dari hati ke hati lah ya, ngomong yang pelan-pelan ya, pendekatan yang dekat pelan-pelan dulu, jangan maksa. Kalau pasangan belum siap ya udah, kalau kamu memang benar-benar tulus untuk menanti atau menunggu dia ya pelan-pelannya tunggu gitu ya, pahami dulu dianya gitu, jangan memaksakan energi kamu ke pasangan kamu, terkhusus nih kamu yang memiliki elemen berbeda dengan pasangan ya. Oke, you deserve love ya, kamu pantas untuk dicintai ya Leo. Bisa jadi beberapa di antara kamu yang ditinggalin di sini ya. Energi di sini juga bisa vice versa ya. Jadi jangan diambil hati kalau misalnya saya mengatakan kamu yang ninggalin atau kamu yang harus ini gitu ya. Ya. Kamu pantas untuk mendapatkan cinta. Bisa jadi kamu cinta banget nih sama si dia gitu ya, udah banyak berkorban sama dia, kamu udah ditinggalin tapi kamu masih pengen dia itu balikan sama kamu masih berharap ada cinta di hatinya terhadap kamu ya. Kartu kamu mengatakan di sini kamu pantas ini memperoleh cinta gitu. Kalau kamu udah dikhianati atau udah disakiti di sini ya, kenapa tidak mencoba mencari seseorang yang baru kan gitu. Ada Ace of Cups nih. Ya, semesta menyarankan kamu ini merasakan cinta baru ya. Kenapa enggak berpetualang ya kan. Aku kan petualangan terhadap lembaran baru, terhadap seseorang yang baru gitu. Ya, ada juga ini yang bertanya sama saya ya,
Bagaimana penilaian orang lain terhadap Leo? Ya, di minggu ini memang ini rumah kelima ini adalah masalah keinginan untuk mengekspresikan diri apa adanya gitu ya. Tapi di satu sisi karena rumah kelima ini bentuk pasnya adalah rumah ke-11. Jadi rumah ke-11 ini adalah seseorang yang takut menjadi diri sendiri ya. Khawatir dianggap berbeda, atau di dalam kalangan kamu atau di kelompok kamu ini kamu lebih mengikuti alur cerita berdasarkan suara terbanyak atau berdasarkan suara grup lingkungan di mana kamu berada gitu. Padahal di satu sisi kamu memiliki ciri khas kamu sendiri. Kamu berbeda gitu. Kamu ingin tampil menjadi seseorang yang berbeda atau menjadi diri kamu sendiri, tapi kamu takut dinilai. Ya. Dan untuk rumah kelima ini harusnya kamu berani nih bertransformasi ya. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Ya belajarlah menjadi diri kamu sendiri atau mengekspresikan cahaya kamu sendiri nih. Ya kamu harus ingat ya kan, yang ngerul kamu adalah sun nih gitu. Dan kamu memiliki energi fire. Ini senantiasa ini, ya Leo ini the lion, power gitu. Kalau kamu tahan-tahan itu, ya kamu sakit sendiri di dalam gitu, nggak jadi diri sendiri gitu ya. Ya peduli amat gitu apa kata orang. Selagi kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, nggak merugikan orang lain, kenapa kamu harus ini ya mengkhawatirkan apa pandangan atau kritikan orang lain sama sama diri kamu gitu. Apa sih yang nggak dikatakan oleh orang lain terhadap kita? Kita berbuat baik saja pun bakalan tetap diomongin juga kan gitu. Iya, don't be afraid gitu ya. Jangan khawatir, jangan takut menjadi diri kamu sendiri. Ya, justru ketika kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu menemukan kebahagiaan di sana. Ya, kalau kamu tetap menahan itu, ya, kamu akan sedih nih, bosan, nggak hidup energi kamu, ya, jenuh gitu. Ekspresikan diri kamu gitu ya. Bisa jadi kamu adalah seorang content creator atau YouTuber, tapi sebenarnya kamu itu pengen menunjukkan sesuatu yang wow gitu, diri kamu yang sendiri gitu ya. Tapi kamu takut dinilai sama penonton kamu, ini begini. Memang ada resiko ya kan. Beberapa mungkin nggak akan menyukai kamu, tetapi orang yang benar-benar menyukai kamu apa adanya akan bertahan sama kamu, ya bertahan menyukai kamu, dan kamu pun menjadi diri kamu sendiri, nggak membohongi diri sendiri. Ini lebih lempang gitu ya kan, atau lebih nggak terbebani gitulah. Sama seperti ketika saya membaca gini ya, ini natural ya. Makanya setiap durasi saya membaca itu ada yang cepat, ada yang panjang gitu. Saya nggak ada atur-atur, karena ketika saya atur-atur atau detail secara detail gitu ya, ini akan exhausting, membuat lelah. Boleh ditanya untuk tarot reader yang lainnya. Kalau tarot reader itu mengedit-edit atau apa gitu ya, untuk dia di dalam membaca suatu bacaan, itu exhausting, pasti energinya banyak terkuras. Ya, makanya kadang banyak nih tarot reader, kadang-kadang dia upload, kadang-kadang enggak gitu ya. Ya, kalau saya sendiri karena memang aktivitas saya banyak sekali gitu ya. Ya, oke. Yang ketiga, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual past. Ya, cinta kamu atau spiritual path atau perjalanan cinta kamu ini dipengaruhi oleh kepercayaan atau keyakinan, atau bisa juga tradisi ya, didikan yang kamu dapat dari lingkungan keluarga ya. Dan ada juga nih beberapa di antara kamu mungkin faktor pergaulan gitu ya, atau seseorang yang ketemu sama kamu ya. Ya kalau misalnya kamu nih ketemu dengan orang ketiga nih yang membawa energi Aquarius ya, ascendennya di Aquarius, karena Leo sendiri ya. Ya saya kasih tunjuk ini catatan saya. Kalau Leo
Leo sendiri berada di rumah yang kelima. Nih, pas sekali nih kartunya. Batunya nih dengan yang saya ambil. Ini saya jatuhin sendiri, dapat sendiri. Saya nggak buat-buat gitu. Cuman saya nggak masukkan ke video aja. Nah, untuk sign detrimentnya itu adalah Aquarius ini. Lemah sekali ini kalau berhadapan dengan Aquarius gitu. Enggak melulu yang memiliki zodiak Aqua ya. Bisa jadi dia memiliki ascendant Aqua. Saya minta maaf ya, barusan ada panggilan ini, jadi agak saya jeda. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ini Leo berada di rumah yang kelima ya. Artinya Leo ini selalu ingin belajar untuk menjadi diri sendiri, mengekspresikan diri ya. Tapi terkadang grup atau teman-teman di mana dia berada ini mempengaruhi keberanian dia mengekspresikan dirinya. Apalagi kalau misalnya kamu ini ya sangat gaul atau memiliki banyak teman ya. Nah, sementara Aquarius menjadi sign detriment kamu itu berada di 11. Di 11 ini mengenai friendship, friendly gitu. Kadang kamu bisa jadi ngejagain perasaan orang lain gitu ya. Dan untuk pasangan ya, pasangan kenapa bisa beberapa dari Leo ini berpaling, atau ya kenapa beberapa Leo bisa berpaling, karena bisa jadi Leo menemukan sisi ascendant Aquarius ini tadi nih di seseorang yang baru ini yang menarik perhatiannya gitu ya. Ya, itu aja sih untuk Leo ya dulu di minggu ini, khusus untuk minggu ini. Bagi yang belum saya dapatkan di sini di kartu ini ya, mungkin di bacaan-bacaan berikutnya ya. Itu aja yang saya dapat, soalnya dari sini ya saya nggak bisa maksain diri untuk lebih jauh lagi, nanti durasinya lebih lama lagi gitu ya. Ya, intinya untuk Leo kalau ingin kembali dengan pasangan, di sini ada yang berenergi Sagittarius, Aries, Scorpio, Cancer, Pisces. Ini ada urusan yang belum selesai dengan pasangan ini. Harus inilah ya, balance energi dulu, tenangkan hati dan pikiran dulu ya. Dan harus ada kecintaan terhadap diri sendiri dulu sih di sini ya. Ya, kalau kamu tahan ya, menunggu gitu ya kan. Ya harus bersabar sih ya. Kalau opsi menurut saya di sisi yang lain ya, coba buka hati lagi sama seseorang yang baru gitu ya. Karena untuk beberapa di antara kamu yang membuka hati dengan orang baru ini sukses nih, bahagia gitu, ada benih-benih cinta ya. Ya, demikian untuk Leo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Bila kamu ngerasa ini cocok dengan kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Leo ya. Semoga tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa.